Amsal pasal 17, lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara-saudara anak itu. Kui itu untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa bergembira atas malapetaka, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Tidak layak orang bebal mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Suap itu seperti batu sakti di mata yang memberinya. Kemanapun ia memalingkan muka, ia berhasil. Siapa menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, tetapi siapa mengungkit-ungkit masalah menceraikan sahabat karib. Suatu hardikan lebih mengena pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang jahat hanya berusaha memberontak, tetapi seorang utusan yang kejam akan dikirim kepadanya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya menjijikan bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal? Apakah untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka pelanggaran, suka juga pertengkaran. Siapa membuat pintunya megah mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang yang memutar balik lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan tidak akan bersuka cita ayah orang bodoh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik diam-diam menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak baik mengenakan denda pada orang benar, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang yang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam. Disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal 17 mengajarkan pentingnya hikmat dalam menjaga hubungan, baik dengan keluarga, teman, maupun sesama. Ayat pertama menegaskan bahwa lebih baik memiliki sedikit dalam suasana damai daripada kelimpahan yang diiringi perselisihan. Hal ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera adalah anugerah yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan komunitas kita, menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam setiap hubungan. Pasal ini juga menyoroti pentingnya pengendalian diri dalam perkataan dan emosi. Orang bijak menjaga mulutnya dan menghindari pertengkaran, sementara orang yang sembrono dalam perkataan seringkali menciptakan konflik. Kita diingatkan bahwa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah tanda hikmat dan kekuatan rohani. Dengan mengandalkan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menguasai diri, memilih perkataan yang membawa damai, dan mengatasi amarah dengan kasih.
Amsal 17 juga menekankan bahwa ujian sejati seseorang terlihat dalam kesulitan. Seperti perak yang dimurnikan dalam perapian, demikianlah Tuhan menguji hati manusia melalui tantangan hidup. Orang yang setia kepada Tuhan dalam masa sulit akan semakin bertumbuh dalam iman dan hikmat. Sebaliknya orang yang jahat akan semakin terungkap dalam kelemahan dan kebodohannya. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang mengandalkan hikmat-Nya, menjaga damai dalam hubungan, dan bersikap rendah hati di setiap keadaan.